Saham yang dibahas adalah saham-saham market kapitalisasi besar yang terkoreksi dalam 1 atau 2 bulan terakhir. Kita langsung saja ke pembahasannya. Saham PANI turun hampir 50% dalam 1 bulan terakhir. Dominasi foreign investor di PANI cukup besar. Namun asumsi dari data di atas terlihat foreign kategori perusahaan dan sekuritas yang sepertinya foreign dengan kepentingan di saham ini atau foreign insider seperti suatu crossing saham. Harga pada periode Desember cenderung sideways dan harga pada Januari 2025 mulai menurun. Dari kedua data tersebut, jika kita bandingkan perubahan data kepemilikan PANI investor lokal ID bertambah lebih dari 1%, lokal asuransi dan reksadana justru mengurangi porsinya. Dan terlihat foreign SC dan CP tidak ada perubahan kepemilikan yang cukup besar seperti yang sudah dibahas sebelumnya tadi. 1% saham PANI sekitar 212.000 lot, maka pada broker Sumari top buyer di bulan Januari 2025 memang asli investor lokal individual yang tercatat. Jika saham PANI dengan kasus pagar lautnya, saham brand sudah gagal masuk dan dikeluarkan dari indeks FTST dan 1 kali gagal masuk indeks MSCI. Gagalnya langkah exit strategi pada foreign ini membuat gejolak beberapa kali ARB pada saham brand. Walaupun dikeluarkan dari indeks FTST, dalam 2 bulan terakhir justru investor asing mengakumulasi saham brand. Jika melihat data kepemilikan investor asing yang mengakumulasi yaitu foreign MF atau reksadana, foreign CP sendiri dari data di atas sepertinya Green Era Energy Ltd yang masih perusahaan Om PP berbasis di Singapura. Di saham brand justru investor lokal ID berkurang sekitar 450.000 lot dan melakukan taking profit sebelum ARB. Lama tidak melirik saham AMMN merupakan IPO jumbo tahun 2023. Saat ini harga sahamnya terus koreksi lebih dari 50% dari all-time high-nya. Story AMMN sukses masuk indeks MSCI dan FTST tanpa desus seperti kedua saham sebelumnya. The power of Salim Group memang tidak diragukan seperti INDF ICBP dan kepemilikan Salim Group di saham Bumi BRMS sejak 2022. Sobat Invest dapat cek sendiri bagaimana sahamnya saat ini. Kita gunakan data jumlah lembar saham karena secara persen tidak ada perubahan signifikan dalam 2 bulan terakhir. Terlihat data investor lokal Dapen PF, IS Asuransi, MF Mutual Fund mengurangi porsi di saham PMMN walau kecil. Begitupun data investor foreign asuransi, dana pensiun dan reksadana menambah kepemilikan di saham AMMN. Indexing FTST dan MSCI di saham ini terlihat berjalan dengan baik karena porsi investor asing bertambah di periode Desember-Januari, dan tentu kita bisa track back lagi. Data foreign di AMMN terus bertambah. Selanjutnya saham BMRI yang sudah turun 30% dari all-time high-nya. Saham BMRI didominasi oleh investor asing terlihat dari pergerakannya diikuti dengan distribusi foreign. Berdasarkan data saham yang beredar terlihat foreign IB institusi bank dan foreign MF Mutual Fund melakukan net sell. Di lain sisi yang membeli foreign out atau lainnya dan foreign PF atau dana pensiun terlihat membeli sedikit. Data investor lokal BMRI terlihat lokal SC atau sekuritas paling masif menjual dan lokal individual. Net buy sekitar 296.000 lot di periode Desember sampai Januari ini. Laba kuartal keempat memang menurun dibandingkan tahun 2023 yang membuat saham BMRI turun disertai oleh distribusi investor asing seperti reksadana dan institusi yang mengurangi porsinya. Namun bukan berarti saham BMRI sudah selesai karena asumsi saya saat ini memang ekonomi sedang tidak baik-baik saja, maka yang turun adalah perputaran uang yang ada saat ini. Kembali ke Om PP, saham Petero turun 35% akhir-akhir ini, dan jika melihat data periode Desember sampai Januari yang dimana sudah stock split 1:10 terlihat data distribusi foreign cukup besar sepanjang bulan Januari 2025 dan yang menjual paling besar yaitu foreign IB atau bank dan foreign SC atau sekuritas. Foreign CP atau perusahaan bisa jadi asumsi saya merupakan afiliasi emiten tersebut, atau biasa disebut fake foreign, hingga foreign individual investor pun menjual Petero. Jika melihat data investor lokal CP yang dimana salah satu pengendali Petero net sell 300.000 lot dan investor lokal individual justru membeli lebih dari 1,8 juta lot saham beredar setelah stock split.
Sekilas melihat data di atas cukup warning bagi Petero melihat distribusi yang dilakukan pada Desember Januari. Namun biasanya koreksi di fase awal akan ada rebound dengan volume besar yang tidak dapat menembus all-time high-nya. Terakhir saham CNMA atau kita tahu XX1 yang melantai pada 2023 sampai saat ini sahamnya terus membentuk lower low dan sangat downtrend yang secara valuasi memang cukup mahal. Kita lihat data kepemilikan di saham CNMA ini dan sebagai catatan abaikan data lokal CP dan foreign CP karena kepemilikannya di atas 5% yang tercatat pada tabel di atas, maka saat ini kepemilikan saham CNMA di bawah 5% dimiliki foreign MF atau reksadana asing terlihat membeli sekitar 500.000 lot periode Desember-Januari. Dan sepertinya investor retail atau lokal individu mulai kehilangan kepercayaan berdasarkan data net sell 116.000 lot karena memang sahamnya terus dibawa turun. Keputusan beli jual saham ada di tangan Anda. Data tersebut hanya bersifat analisa serta asumsi berdasarkan data. Like dan subscribe untuk support channel ini. Tonton video lainnya untuk menambah insight tentang saham dividen. Sekian dan terima kasih telah menonton.